Pernah gak sih kalian ngebayangin kalian itu ada di suatu tempat yang dimana tempat itu adalah peninggalan penjajahan zaman Jepang. Konon di tempat itu banyak hal-hal mistis yang gak bisa dijelasin secara naluri, atau mungkin kalian pernah menemukan suatu tempat yang dimana tempat itu adalah di sebuah rumah kalian yang berada di ujung lorong, dan setiap kali kalian mencari seseorang, ruangan itu menyauti panggilan kalian dengan nada yang halus dan sangat mirip seperti orang yang kalian panggil. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita mulai ke ceritanya. Halo semuanya, selamat datang dengan bersama saya Rafli di konten baca cerita horor. Di cerita kali ini gue punya banyak cerita nih, namun sudah gue rangkum untuk mempersingkat waktu durasi dan membuat kalian merasa nyaman. Semoga kalian suka. Kita mulai ke cerita yang pertama. Cerita terowongan ini ada di kawasan SMA Tugu. By the way, cerita SMA Tugu sudah pernah gue ceritain nih. Di klik aja link yang di atas ini supaya kalian mengetahui cerita selain terowongan yang satu ini. Pada masa penjajahan Jepang, terowongan ini dibuat di dekat wilayah SMA Tugu yang berada di Kota Malang. Saat itu terowongan ini berguna untuk menghubungkan stasiun kereta api dan kantor gubernur setempat. Namun, kini tempat itu sudah tak pernah dipakai alias terbengkalai. Terowongan ini konon disebut angker karena dulu ada seorang siswa yang nekat masuk karena kepolosannya ke tempat itu. Namun, nasib mereka berakhir tragis. Salah seorang siswa berhasil kabur dengan merangkak sambil berteriak histeris. Sementara siswa lainnya baru ditemukan 2 pekan kemudian dalam keadaan yang sudah sangat terguncang mentalnya dan memiliki masalah psikologis. Konon siswa-siswa ini diganggu oleh makhluk penunggu terowongan itu. Namun aku sudah mencari banyak update terbaru untuk kisah yang satu ini, namun masih belum yang ketemu. So, mungkin dari kalian ada yang tahu nasib kedua anak itu ataupun nasib terowongan itu yang mungkin sudah digunakan kembali, bisa kalian komen di bawah, karena kita semua pasti ingin tahu apa kelanjutan dari cerita ini. Cerita ini berawal dari ketika ada seorang dewasa yang menceritakan masa kecilnya. Keluarganya ini pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintu yang cukup tua. Kedua orang tuanya bekerja sehingga anak ini berada di rumah sendirian setiap pulang sekolah. Pada suatu sore, anak ini pulang dan mendapati rumah masih gelap dan kosong. Anak itu memanggil mamanya dengan keras dan dia mendengar suara dari yang dikira adalah sang mama. Suara tersebut berasal dari lantai 2 rumah tersebut. Anak ini memanggil mamanya sekali lagi sambil menaiki tangga menuju ke lantai 2. Saat hendak mencari mamanya berada, karena belum terlalu lama si anak ini pindah dari rumah lamanya ke rumah yang ini, jadi dia mungkin sedikit mengalami kesusahan untuk menghafal dana rumah tersebut. Tetapi anak ini masih berani hingga dia menemui sumber suara yang berada di lorong rumahnya, yaitu di ujung kamar tempat dia tinggal. Anak ini sempat merasa merinding nih, tapi dipikirnya itu ada hal wajar karena dia masih asing dengan rumahnya yang sekarang. Dan di pikiran anak ini, ketika dia bertemu mamanya nanti, suasana tersebut akan hilang. Jadi anak ini tetap nekat menuju ke kamar yang berada di ujung lorong tersebut. Ketika anak ini akan memutar kenop pintu kamar itu, anak ini mendengar pintu depan rumah terbuka. Suara mamanya yang begitu sangat familiar di telinganya terdengar memanggil dari bawah. "Nak, kamu sudah pulang duluan?" Spontan anak itu terpecat kaku karena dia mengira mamanya berada di atas, namun sebenarnya mamanya berada di bawah dan baru pulang.
Dia pelan-pelan mundur dari pintu kamar kosong yang berada di depannya sekarang. Dan dia mulai berlari kabur dan ingin menyambut mamanya lagi yang ada di bawah. Namun selagi dia menengok ke belakang, dia melihat sebuah pintu itu terbuka sedikit dan ada seseorang yang memperhatikannya dari jarak jauh sambil mengintip dari kamar tersebut. So, gimana cerita kali ini? Apakah cerita tersebut masih biasa aja? Atau mungkin kalian ingin sesuatu yang lebih horor daripada sekarang? Kalian bisa komen di bawah supaya gue tahu apa yang ingin kalian keluarkan. Oke semuanya, apakah cerita kali ini cukup mengerikan? Atau mungkin biasa aja seperti cerita-cerita sebelumnya? Coba deh komen di bawah, gue ingin tahu pendapat kalian. Dan sebelum itu, gue ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. And be careful, mungkin mereka sudah berada di belakang kalian dan siap menerkam kalian. I'll see you guys next time.